Sebelum kita berdoa bersama, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk datang dengan tenang ke hadapan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. 2 Korintus 9 ayat 8 menulis, Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlimpah dalam berbagai-bagai perbuatan baik. Mari kita renungkan satu pertanyaan yang sering diabaikan, namun sangat nyata. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah sumber kelimpahan dalam hidupmu? Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam masa pergumulan hidup, di mana kebutuhanmu tampak lebih besar dari imanmu. Mungkin kamu khawatir akan keuanganmu, keluargamu, masa depanmu, atau bahkan mempertanyakan apakah kamu layak untuk memiliki hidup yang berkelimpahan. Tapi hari ini, mari kita kembali ke dasar yang paling penting, bukan melihat berapa banyak sumber daya, kemampuan, atau rencana yang kamu miliki, tetapi mengakui kebenaran ini, Tuhan sendiri adalah sumber kelimpahan itu. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah pernyataan iman yang sangat kuat. Daud tidak mengucapkan kata-kata ini karena dia memiliki kekayaan atau posisi, tetapi karena dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan. Dengan gembala seperti itu, dia yakin bahwa kekurangan tidak akan menjadi nada utama dalam hidupnya. Dunia ini terus berkata bahwa kita harus mengandalkan diri sendiri, bekerja keras, membangun koneksi, keahlian, dan wawasan pasar. Tapi firman Tuhan justru berkata sebaliknya, bahwa kelimpahan sejati bukan berasal dari usaha, tetapi dari kepercayaan. Bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tetapi kepada siapa kamu percaya. Pernahkah kamu mengalami saat-saat ketika kamu menyerahkan segalanya dan hanya mengandalkan Tuhan, lalu melihat Dia membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah janjinya. Itu adalah tanda dari kesetiaannya. Filipi 4 ayat 19 menulis, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Betapa berharganya janji ini. Kekayaan kemuliaan bukanlah sumber daya yang dapat dihitung oleh manusia, tetapi penyediaan yang tidak terbatas dari surga, sumber anugerah, sungai kasih yang tak pernah kering. Mungkin kamu bertanya, jika Tuhan sungguh berkelimpahan, mengapa aku masih mengalami kekurangan? Mengapa doaku belum terjawab? Mengapa meskipun aku percaya, hidup tetap sulit? Inilah saatnya kita membangun iman yang lebih dalam, iman yang tidak bergantung pada keadaan yang sudah baik, tetapi berakar pada siapa Tuhan itu. Dia itu baik, Dia setia, Dia pemberi segala yang kita butuhkan, bahkan ketika kita belum melihatnya dengan mata. Kadang, kelimpahan yang diberikan Tuhan bukanlah hasil luar yang langsung terlihat, melainkan hati yang tetap teguh di tengah badai, harapan yang tetap menyala di dalam kegelapan, kedamaian dan sukacita di hati, meski keadaan belum berubah, seperti tertulis dalam Mazmur 34 ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Inilah janji yang diberikan Tuhan sendiri. Ketika kamu menempatkan mencari Dia sebagai prioritas utama, segala kebaikan lainnya akan ditambahkan oleh-Nya. Mengakui bahwa Dia adalah sumber berarti melepaskan ketergantungan pada sumber lainnya. Kamu tidak lagi percaya bahwa uang adalah sumber rasa amanmu, atau hubungan sebagai penentu nilaimu, atau kendali sebagai kunci keberhasilanmu. Kamu kembali pada iman yang paling murni. Tuhan, segalanya berasal darimu. Tanpa Engkau, aku bukan apa-apa. Mungkin kamu sedang berada di musim penantian, mungkin kamu merasa doamu seperti tidak terdengar. Tapi saudara terkasih, jangan lupakan, walau kamu belum melihatnya, penyediaan sedang datang. Walau kamu belum menerimanya,
karya Tuhan tidak berhenti. Dalam penantian, Dia sedang mempersiapkan. Dalam tersembunyi, Dia sedang membangkitkan. Diamnya bukan ketidakhadiran, tapi penatapan kasih-Nya. Keterlambatannya adalah perpanjangan anugerah. Maka hari ini, mari kita berhenti sejenak dan berkata, Tuhan adalah sumberku, bukan dunia, bukan orang lain, dan bukan diriku sendiri. Biarlah kalimat ini menjadi jangkar jiwamu, agar kamu tetap berdiri teguh di hari-hari yang penuh goncangan, karena ketika kamu mengenali Dia sebagai sumber, kamu terhubung dengan mata air hidup yang tak pernah kering. Kamu tidak lagi harus menimba sendiri, karena kasih karunia-Nya terus mengalir kepadamu. Dia akan membuatmu berbunga di tanah gersang dan berbuah di tempat kering. Hari ini, mulailah dengan hati yang rendah dan percaya, dan katakan kepadanya, Tuhan, aku mengakui bahwa Engkaulah sumber segala kelimpahan dalam hidupku. Aku memilih untuk percaya kepadamu, mengandalkanmu, dan mengikutimu dengan sepenuh hati. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di surga, aku datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang berkelimpahan, sumber dari segala kebaikan dalam hidupku. Tuhan, saat aku merenungkan perbuatan-Mu, hatiku tersentuh oleh kesetiaan-Mu. Engkau bukan Tuhan yang hanya memberi secukupnya, tapi Engkau adalah Bapa yang murah hati, yang dengan sukacita memberikan hidup yang berkelimpahan. Tuhan, aku mengakui bahwa dalam kesibukan dan tantangan hidup, seringkali aku mengalihkan pandanganku kepada keadaan. Aku bahkan menjadikan manusia sebagai sumber kebutuhanku. Aku melihat kemampuanku, menghitung sumber daya yang kumiliki, mengkhawatirkan kebutuhan esok hari, dan aku lupa bahwa Engkaulah sumber sejati hidupku. Aku mengakui pandanganku yang pendek dan kelemahanku. Aku juga mengakui bahwa aku pernah berusaha dengan kekuatanku sendiri, bahkan mencoba menggenggam hal-hal yang sebenarnya bukan untukku. Tapi hari ini, aku kembali kepadamu. Aku mau berkata, Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber hidupku. Engkaulah mata air kelimpahan itu, dan kekayaan-Mu tidak akan pernah habis. Tuhan, aku teringat akan Mazmur 23 ayat 1 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkaulah gembalaku, dan aku adalah domba-Mu. Seekor domba tidak perlu tahu di mana padang rumput itu berada, ia hanya perlu mengikuti langkah gembalanya. Aku mau menjadi domba yang sederhana dan taat, percaya bahwa Engkau akan menuntunku ke tanah kelimpahan yang sudah Engkau siapkan. Tuhan Yesus, Engkau berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Engkau tidak datang hanya agar aku bisa bertahan hidup, tapi supaya aku hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan bukanlah akumulasi materi, tetapi damai di hati, rasa cukup, dan kekuatan yang berasal dari-Mu. Tuhan, aku rindu hidup yang seperti itu, hidup yang kaya di dalam Engkau. Bapa, ampunilah aku jika karena kurangnya iman, aku menjadi khawatir, mengeluh, bahkan menyerah. Engkau sudah lama menyediakan apa yang kubutuhkan, tapi pandanganku terlalu sempit dan imanku terlalu kecil. Penyediaan-Mu jauh melampaui apa yang aku doakan dan pikirkan. Anugerah-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Aku mau mengakui Engkau dalam setiap langkah hidupku dan percaya bahwa Engkau akan menunjukkan jalan-jalan-Mu kepadaku. Tuhan, aku juga mau bersyukur untuk semua yang sudah aku miliki. Setiap napas, setiap makanan, setiap malam yang tenang adalah pemberian dari-Mu. Walaupun masih ada doa yang belum terjawab, dan meski hidupku masih memiliki kekurangan, aku tetap mau bersyukur dengan iman, karena aku tahu pemberian-Mu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan,
karena Engkau adalah Allah yang sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Engkau pernah menurunkan mana di padang gurun, dan Engkau juga akan mencukupiku di masa kekeringan. Tuhan, aku mau mempersembahkan semua yang ada di tanganku kepadamu, uangku, waktuku, talenta, dan sumber daya yang kupunya. Aku mau memakainya sesuai dengan kehendak-Mu, sebab aku tahu semua itu berasal dari-Mu, dan mengembalikannya kepadamu adalah kehormatan bagiku. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 8, Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlimpah dalam berbagai-bagai perbuatan baik. Tuhan, aku mau menjadi saluran berkat-Mu, agar anugerah yang kuterima dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan Yesus, teguhkan imanku agar tidak dikuasai oleh apa yang kulihat, tetapi setiap hari tetap tertuju kepadamu sebagai sumber kelimpahan. Tolong aku supaya aku tetap beriman dalam kekurangan, dan tetap rendah hati dalam kelimpahan. Baik di puncak maupun di lembah, aku tahu Engkau berjalan bersamaku. Hatiku tidak akan goyah, Tuhan. Aku mau menjalani hidup ini dengan iman sebagai tanggapan atas kelimpahan-Mu. Meski hanya 5 roti dan 2 ikan yang kumiliki, ketika aku menyerahkannya kepadamu, Engkau mampu memberkati ribuan orang. Aku percaya, saat aku menyerahkan seluruh diriku kepadamu, Engkau pasti akan memakainya untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menang, aku berdoa. Amin. Sahabat terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai bentuk imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat yang disebutkan dalam doa ini menjadi nyata atas hidupmu, dalam nama Yesus. Jika kamu memiliki pokok doa khusus, tulislah juga di kolom komentar. Kami rindu untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa.